Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan sedikit informasi terkait bagaimana sih cara membuat peta tematik melalui software Quantum Keys. Nah, sebelum memulai, kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat peta tematik ini. Ada tiga bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah software Quantum Keys itu sendiri. Untuk linknya nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Lalu bahan yang kedua adalah peta Indonesia dengan batas wilayah provinsi. Untuk linknya juga nanti akan saya input di description box. Lalu untuk bahan yang terakhir ada data yang akan kita gunakan. Nah, data yang akan saya gunakan di sini adalah data cakupan vaksinasi COVID-19 untuk dosis 3 yang bisa diakses di dashboard vaksinasi di linknya Kemenkes RI. Untuk linknya nanti juga saya taruh di deskripsi. Nah, untuk data yang saya gunakan ini per tanggal 23 November tahun 2022, teman-teman. Oke, langsung kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama, kita harus membuka softwarenya terlebih dahulu ya tentunya. Lalu step yang kedua, kita pilih layer, lalu kita pilih yang add layer, lalu kita pilih yang add vector layer. Nah, untuk titik tiga ini kita klik ya untuk memilih sumber data yang kita gunakan. Di sini data yang sudah saya download tadi terkait data petanya sudah saya ekstrak dan akan muncul beberapa file-file dengan format yang berbeda. Ini bisa kita lihat di bagian type. Lalu kita pilih yang bagian type-nya SHP. Lalu kita pilih open, kemudian kita add. Maka akan muncul peta provinsi di seluruh Indonesia. Oke, setelah petanya muncul, langkah yang kedua adalah kita menyiapkan datanya. Nah, untuk datanya ini sudah saya ketik di Microsoft Excel dengan dua variabel. Yang pertama ada provinsi dan juga cakupan vaksinasi dosis 3. Ini provinsi sudah saya sesuaikan ya teman-teman. Ada 34 provinsi di dashboard tadi. Lalu untuk yang cakupan vaksinasi dosis 3 ini, datanya jangan lupa formatnya diganti menjadi teks. Nah, hal ini untuk memudahkan kita dalam memasukkan ke dalam layer Quantum Keys nanti. Nah, ini ya sudah saya pilih teks. Lalu jangan lupa disimpan dalam format CSV. Untuk caranya kita save as, kita browse untuk tempatnya, kita akan simpan di mana. Ini, lalu pilih yang CSV UTF-8 ini ya teman-teman. Lalu bisa diklik save, karena saya sudah save dalam format CSV, jadi saya X aja. Lalu kita kembali lagi ke quantum keys-nya. Oke, sebelumnya kita mau cek nih, tadi kan data kita ada 34 provinsi. Lalu untuk petanya ada berapa provinsi ya? Nah, ini bisa diklik kanan, lalu pilih yang Open Attribute Table. Bisa kita lihat di sini, scroll ke bawah, jumlahnya ada 34 ya, 34 provinsi. Oke, berarti sudah cocok dengan datanya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita masukkan datanya ke dalam quantum keys-nya. Lalu kita pilih layer, lalu kita add layer, dan pilih yang ini, add delimited text layer, karena data kita tadi berformatnya teks. Lalu kita pilih titik 3 di pojok kanan atas ini, lalu kita pilih data yang tadi kita sudah simpan, ya, yang formatnya CSV, jangan lupa. Lalu pastikan setelah datanya sudah kita open, untuk file formatnya ini kita pencet yang custom delimiters. Lalu untuk yang geometry definition ini kita juga pilih yang no geometry ya. Lalu bisa kita cek dulu datanya di sampel data, di bagian sampel data ini. Sudah sesuai ya, kalau Aceh ini format teksnya string dan juga untuk datanya ini sudah format desimal. Lalu kita pilih add. Maka dia akan muncul di bagian sini teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya adalah, mohon maaf, data tadi ke dalam. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Kita klik kanan di bagian layer yang batas provinsi. Lalu kita pilih properties. Lalu kita pilih yang joins. Nah, setelah itu di bawah sini ada tombol tanda plus warna hijau. Kita klik add new join. Lalu untuk join layer ini, kita klik yang format CSV tadi.
Lalu untuk join file ini untuk sebagai value perantara ya, join file. Jadi kita pilih yang data di Excel tadi. Kita pilih yang provinsi. Lalu untuk target file, nah target filenya ini target di data di peta yang akan kita sasar untuk masukkan datanya. Kita pilih yang provinsi. Lalu kita klik join file maksud saya. Lalu kita klik yang ini ya, cakupan vaksinasi dosis 3 ini. Lalu bisa kita klik OK dan jangan lupa kita klik apply di sini. Dan kita klik OK. Sudah ya teman-teman. Dia masih loading. Lalu kita klik lagi, klik kanan, kita buka open attribute table-nya. Apakah datanya sudah bertambah? Nah, ini bisa dilihat ya, sudah ada data cakupan vaksinasi. Jadi kita bisa langsung eksekusi untuk membuat peta tematiknya. Caranya gampang, kita klik kanan di peta layer yang provinsi tadi, kita pilih properties lagi, loading ya teman-teman. Lalu kita pilih yang simbologi ini. Oke. Lalu kita pilih yang graduated. Lalu kita pilih value-nya ya. Kita pilih yang cakupan vaksinasi dosis 3 ini ya teman-teman datanya. Oke. Lalu kita pilih yang equal interval di sini. Ya sudah keluar nih teman-teman. Untuk warnanya bisa diedit di sini ya. Teman-teman bisa bebas mau pakai warna apa. Karena ini data cakupan vaksinasi, kita pilih warna yang tenang mungkin ya. Bisa hijau atau biru. Kita pilih yang biru saja. Seperti ini. Lalu ini kan untuk data yang paling rendah ada sedikit warna putih ya. Jadi saya ingin mengganti warna yang ini, kita klik aja. Lalu ini colornya kita pilih. Kita pilih yang biru, biru muda, nah seperti ini. Kita pilih OK. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi, tapi sepertinya agak saru ya warnanya dengan yang atas. Kita ubah lagi. Change color. Nah, mohon maaf. Kita klik aja kayak tadi ya. Biar gak bingung. Nah, ini opacity-nya bisa dikurangin dikit. Atau enggak bisa pilih warna baru lagi teman-teman. Yang sekiranya beda dengan warna di atasnya ya. Mungkin ini ya. Kita klik OK. Nah, sudah sedikit berbeda ya. Oke, lalu kita klik apply di sini, teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, sedang loading. Bisa kelihatan ya di sini, teman-teman, untuk datanya sudah kita masukkan ke dalam petanya. Ctrl S-nya. Kita simpan. Terserah ya, teman-teman mau simpan di mana. Kalau saya mau simpan jadi satu file dengan yang tadi. Tulis peta tematik COVID. Vaksinasi COVID maksudnya. Ini aja deh ya. Kita klik save. Nah, kalau sudah, kita bisa berkreasi lagi nih teman-teman. Jadi tidak hanya menambahkan layout. Caranya pilih project di sini ya. Lalu kita lihat ini ada layout manager. Kita pilih. Nah, lalu kita ini ya. Kita buat di sini. Lalu kita kasih nama layout score vaksin 3 gitu saja ya. Ini terserah teman-teman untuk penamaannya. Kita pilih OK. Dia akan membuka jendela baru. Nah, ini ya. Kita agak perbesar sedikit, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu eh, kita ini terserah teman-teman saja mau menginput apa saja di sini. Untuk yang saya contohkan ini, yang pertama kita beri judul terlebih dahulu. Kita pilih add label di sini. Lalu kita bisa sesuaikan mau ditaruh di mana ya. Kalau saya mau ditaruh di sini. Kita bisa ketik nama judulnya di bagian ini ya, teman-teman. Peta cakupan vaksinasi dosis 3 per provinsi dan ingat peta cakupan vaksinasi dosis 3 kita langsung sebutkan tanggal datanya aja ya. Saya pakai tanggal 23 November 2022. Nah, kita bisa edit nih untuk fontnya dan juga besarnya. Ini kita pilih yang ini yang ada tulisan font ini ya, teman-teman.
Kita klik. Nah, kita bisa pilih fontnya mau pakai apa. Karena ini judul, saya mau pilih yang bold. Kita pakai font yang formal saja. Kita pakai Arial aja. Lalu untuk size-nya bisa kita perbesar di sini ya. Untuk warnanya juga bisa di custom, tapi saya pakai warna hitam saja. Lalu untuk letaknya ini juga bisa di custom ya teman-teman. Ini kita kembali dulu. Ini untuk letaknya kita klik center dan juga di middle biar dia di tengah-tengah seperti ini. Oke, untuk frame-nya ini bisa diwarnai juga loh teman-teman. Mungkin di sini aku mau warnai ya, pakai warna seperti ini. Tapi kayak terlihat pucat, jadi ini disesuaikan saja dengan teman-teman ya. Bisa gitu lagi. Ini mau pakai yang warna gelap aja. Nah, tadi biru ya, jadi biru aja. Oke, selanjutnya kita bisa pilih eh, shape ini ya di bagian sini. Kita klik, kita pilih yang add rectangle ini. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Seperti ini. Di sini nanti mau kita isi dengan data-data eh, identitas, mungkin identitas dari instansi dan juga bisa diisi legenda skala dari peta itu. Tapi sebelumnya kita masukkan petanya terlebih dahulu ya. Kita add item, lalu kita klik yang add map ini ya. Lalu kita pilih tempatnya, jadi ya teman-teman. Dia akan muncul petanya, kita bisa sesuaikan lagi. Ini saya atur dulu ya biar dia lebih besar. Kita bisa atur seperti ini ya. Nah, lalu kita klik bagian petanya ya, teman-teman. Kita bisa atur skalanya, mau di skala berapa. Di sini sudah 1.873. Iya, 18 juta ya. Kita coba 20 juta kali ya. Kita coba-coba aja di bagian ini untuk menyesuaikan skalanya. Tunggu ya teman-teman, masih loading. Oke, mungkin bisa kita perbesar lagi karena dia masih kurang ya menurut saya. Loading segini aja cukup teman-teman. Lalu kita pilih yang ini, tombol ini buat menata bar, masih loading. Kita bisa atur nih seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan seperti ini ya teman-teman. Lalu jika 20 juta ya, kita rubah lagi di sini. 20 juta. Kita bisa edit juga di sini. Kita bisa menambahkan background. Untuk warnanya ini kita bisa sesuaikan ya. Mungkin jika ingin seperti laut-laut bisa ditambahkan warna biru. Tapi karena ini sudah warna biru, jadi saya akan menggunakan warna lain. Jadi ini maksudnya teman-teman sebenarnya. Tapi abu-abu aja kali ya, biar bagus. Ini preferensi teman-teman saja ya. Sepertinya nih petanya masih bisa diperbesar. Jadi kita kecilkan skillnya jadi 19 juta. Apakah dia bisa muat dalam satu frame ya? Ternyata masih muat teman-teman. Jadi kita atur lagi letak petanya ya. Seperti ini. Atau mungkin teman-teman ingin memakai backgroundnya jadi biru biar seperti laut dan kita ubah warnanya ini juga bisa. Kayak edit yang di bagian layer ini ya. Properties, kita pilih warna petanya. Diganti menjadi hijau mungkin. Maaf ya teman-teman, masih loading. Kita pilih yang green ini ya. Oke, kita apply. Kita klik OK. Kita bisa update di sini dengan uh, layer kita tadi di layer yang pertama. Ya, maksudnya di jendela yang pertama. Nah, dia akan berubah tuh warnanya. Kita bisa edit lagi. Sebenarnya teman-teman ini saya mau edit dulu warnanya kok jadi putih ya. Yang putih kita ubah dulu warnanya.
Nah, putihnya ini kita ganti warna yang agak hijau tapi juga agak putih gitu kayak biru yang tadi. Nah, segini cukup deh, teman. Ya, oke. Ya, oke lagi. Kita apply. Oke, dia sudah ganti. Kita bisa pencet lagi biar di-update ya, teman. Nah, kita ubah. Saya ingin ubah tadi menjadi warna biru ya untuk backgroundnya biar seperti laut. Seperti ini teman-teman. Jadi lebih kelihatan keren gitu ya. Kita ubah lagi deh. Biar tidak kalah maksudnya warna dari peta tematiknya tadi. Ini bisa di custom custom. Oke, selanjutnya kita masukkan grid-nya untuk nge-grid petanya ini. Kita pilih yang grid ini. Lalu kita klik tanda panah. Lalu kita modify grid. Akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita bisa pilih nih mau yang solid, lalu kita pakai yang ini. Terus kita bisa pakai millimeters or centimeters. Kita coba pakai centimeter ya. Ada yang keluar. Jadi ini disesuaikan ya teman-teman. Kita tambahkan dulu di sini 10 mungkin ya. Dia kan muncul ya teman-teman. Atau kita lebih kecil biar banyak garisnya. Oh iya ya lupa lupa. Biar banyak garisnya ini harus kecil yang angkatnya teman-teman. Nah, mungkin nah, seperti ini. Yang bawah kita coba 6 juga ya. Kita kecilkan lagi seperti ini. Kita pilih yang milimeter. Ini kecil. Jadi kita pilih yang sentimeter. Ini untuk custom warna gridnya ya. Ini untuk opacity-nya saya kurangi biar tidak mengganggu petanya. Ya teman-teman. Ini kan kelihatan. Oke. Lalu ini kita bisa pilih frame-nya. Saya pilih yang exterior text ya, biar dia muncul seperti ini di pinggir-pinggirnya. Lalu untuk size-nya bisa kita atur ya, untuk lebih tebal atau lebih tipis. Lalu kita klik yang draw coordinate ini. Nah, dia akan keluar koordinatnya. Kita bisa sesuaikan formatnya dengan kebutuhan teman-teman ya di sini. Bisa pilih-pilih, kita coba-coba saja kira-kira mana yang lebih sesuai. Kita juga bisa custom di sini, tapi kita pakai yang otomatis saja ya teman-teman, karena ini hanya untuk contoh dari teman-teman. Jadi ini disesuaikan lagi dengan kebutuhannya teman-teman. Kita pakai yang di 3 minutes second ini ya.
Lalu kita bisa atur, itu kan ada yang keluar dari frame, kita bisa ubah untuk yang sebelah kanan, kita pilih yang vertikal. Kita coba-coba ya teman-teman, vertikal ascending. Oke, lalu untuk yang bagian kiri, descending. Ini masih ada yang tabrakan ya teman-teman. Jadi kita kecilin lagi, kita coba jadi 8. Lalu yang ini kita juga masih ada yang bentrok ya teman-teman. Kita ubah lagi. Kita memang harus atur-atur sendiri untuk ininya. Nanti petanya bisa dikecilin juga jika memang keluar dari layoutnya. Maaf teman-teman, ini sepertinya nge-freeze ya. Realnya sedikit tidak sesuai video dan juga perkataan saya. Atau mungkin kita ubah saja ya. Tadi kan kita pilih yang ini, kita pilih yang lain biar dia tidak bertumpuk. Ini memang kita harus pintar-pintar mengatur ya teman-teman. Atau kit yang bawah ini kita dibuat di dalam aja ya. Atau kita bikin inside frame. Lalu yang atau kita masukkan jadi inside semua juga tidak apa-apa teman-teman. Kita ubah inside semua ya. Memang ini agak jadi PR ya teman-teman. Karena kita harus benar-benar pintar menyesuaikan. Ada yang ini buat outside. Oke, mungkin ini bisa disesuaikan sama teman-teman sendiri nanti ya tergantung datanya. Lalu kita langsung aja tambah ke bagian legenda. Kita add legend, kita tulis di sini ya. Kita masukkan di sini. Dia akan keluar legendnya. Ini bisa kita atur dulu ya. Ini rectangle kita offin dulu teman-teman. Nah, ini bisa kita atur teman-teman di bagian item properties ini. Yang auto ini kita pencet biar kita bisa edit mana saja yang harus dimasukkan, mana yang tidak. Nah, ini kita hapus saja yang bagian ini atas provinsi ini. Kita list, maaf, maksudnya yang ini yang dihapus. Ini kita bisa rename. Kita rename, kita rename jadi cakupan vaksinasi dosis 3. Oke, kita bisa atur di sini letaknya juga. Oke, lalu kita juga bisa menambahkan skala ya di sini teman-teman. Kita tambahkan skalanya. Nah, sudah keluar skalanya. Kita bisa atur juga untuk skalanya. Kita pakai yang kilometer aja karena ini satu Indonesia cakupannya. Lalu untuk yang live ini kita tambahin juga biar lebih jelas.
seperti ini. Lalu untuk kita bisa edit juga, kita bisa menambahkan logo-logo instansi melalui ini teman-teman. Add picture nanti diatur di item properties seperti itu. Nanti jika sudah bisa di save di layout, kita bisa export as image atau SVG ya. Jadi bebas PDF juga bisa. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman video tutorial kali ini. Jika masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Izin pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.